Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya mahasiswa Prodi Psikologi Islam semester 2 NIM 20136022. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil dari pekerjaan saya. Yang pertama, jelaskan sejarah munculnya Pancasila dan apa saja yang mendasari Pancasila harus ada di Indonesia. Pancasila bermula dari pidato Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan rapat dengan tema dasar negara. Sayangnya, hingga beberapa hari rapat berlangsung belum bisa menemukan titik terang mengenai dasar negara. Insinyur Soekarno diberikan kesempatan memberikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya tersebut, beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Mendengar pidato yang disampaikan, BPUPKI memutuskan untuk membentuk panitia kecil guna menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno melalui diskusi antara panitia kecil dan BPUPKI. Terbentuklah panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Jorekseojoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, MRAA Maramis, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 merumuskan naskah rancangan pembukaan undang-undang dan menjadikannya teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI 1. Rumusan Pancasila tersebut dinyatakan sebagai sah sebagai dasar negara Indonesia. Hal yang mendasari Pancasila ada di negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara Indonesia yang memiliki beragam ras, suku, agama, dan adat yang beragam. Yang keberagaman tersebut pasti menimbulkan banyak perbedaan yang terjadi di Indonesia. Dengan perbedaan tersebut, Indonesia tidak langsung menyatu menjadi satu kebangsaan, namun terpisah-pisah menjadi beberapa suku masing-masing. Mempunyai banyak perbedaan keberagaman bukan merupakan hal yang mudah bagi sebuah bangsa bila bangsa tersebut tidak menyikapi dengan benar. Setelah menjelang kemerdekaan, Indonesia menyikapi perbedaan tersebut dengan cara menyatukan seluruh wilayah menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Indonesia atau biasa disebut NKRI, yang menjadi awal mula lahirnya Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Karena Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia karena bisa mengatasi keberagaman dalam masyarakat Indonesia dengan sifat tetap toleran terhadap banyak perbedaan yang ada. Pancasila sebagai dasar negara tidak menghapus perbedaan tetapi bisa merangkum semua menjadi satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Jelaskan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan apakah Pancasila sudah menjadi ideologi terbuka atau belum? Jelaskan. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntunan perkembangan zaman dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan ideologi seimbang dan harmonis bagi kelangsungan hidup manusia dalam bernegara dan bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan cita-citanya adalah untuk mewujudkan suatu tata masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahiriah batiniah, seimbang antara individu dan sosialnya, dengan menempatkan manusia sebagai pribadi mandiri yang religius, sehingga tiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakikat manusia adil dan beradab. Sebagai suatu ideologi yang menjadi pengawal dan pengarah perjalanan hidup bangsa negara Republik Indonesia, Pancasila tentu tidak berubah jati dirinya menjadi sebuah ideologi yang bersifat tertutup, yaitu seperti agama, karena sangat membahayakan bangsa dan negara. Menurut saya, Pancasila sudah menjadi ideologi terbuka karena seiring berkembangnya zaman, negara Indonesia memberikan
akses kepada masyarakatnya untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri. Walaupun begitu, mahasiswa tetap menjaga dan mencerminkan kesopanan dan nilai-nilai Pancasila tetap mereka tanamkan. Begitu pula dengan wisatawan, contohnya Bali. Negara Indonesia memberikan akses untuk masuk Indonesia walaupun banyaknya wisatawan asing yang berada di Bali, tetapi adat istiadat dan kesopanan serta ramah tamah warga mereka tetap terjaga. Tidak artinya tidak mengikuti budaya asing. 3. Mengapa Indonesia tidak menganut paham liberalisme atau komunisme seperti negara Amerika dan Cina yang menjadi negara maju? Yang pertama, komunisme tidak cocok dijadikan ideologi dan berkembang di Indonesia karena dalam paham komunisme menolak adanya hak pribadi, kepemilikan modal pribadi yang hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan ideologi yang cacat. Paham komunisme mengajarkan pertentangan antara kelas masyarakat, sedangkan di Indonesia, bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur yang menghormati hak asasi manusia. Meskipun pelaksanaan hak asasi tersebut, kebebasannya terbatas dan dibatasi oleh hak-hak orang lain. Liberalisme adalah gagasan atau pikiran yang berdasarkan atas kebebasan individu yang setinggi-tingginya tanpa batasan pemerintah maupun agama. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beradab dan keutuhan, maka hal ini tidaklah cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, di mana kebebasan kita atau dibatasi oleh norma etika agama juga hak-hak orang lain. 4. Bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang Pancasialis dan sering dianggap sering bertentangan dengan ketentuan agama? Pancasila lahir sebagai dasar negara, buah pemikiran pendiri bangsa berdasarkan nilai budaya dan ajaran agama. Karenanya, agama sama sekali tidak dapat dipertentangkan dengan Pancasila. Saat ini ada kelompok radikal yang ingin menempati dasar negara. Untuk itulah perlu adanya penguatan kembali relasi harmonis agama dan Pancasila sebagai upaya menolak secara tegas kelompok yang ingin mempertentangkan keduanya. Agama itu mengatur umat manusia, yang tentunya tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di luar Indonesia, sementara Pancasila itu sendiri hanya mengatur manusia, tata negara kita yang ada. Selama ini ada sebagian kelompok menafsirkan ajaran agama secara sempit, bahkan sering dieksploitasi untuk kepentingan tertentu dalam menghantam nilai-nilai Pancasila. Padahal jika dilihat, Pancasila yang ada di Indonesia adalah merangkum dan meramu nilai-nilai agama yang ada. Hubungan pembukaan Undang-Undang 45 dengan Pancasila dan penjabaran Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang 45. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, artinya Pancasila dijadikan landasan atau pijakan yang memberikan kekuatan untuk berdirinya suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara punya hubungan erat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus didasarkan Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Dilansir laman Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk seluruh unsur-unsurnya, yaitu pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, Pancasila adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Itulah kenapa Pancasila harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 sendiri merupakan sumber hukum yang tertinggi yang melandasi seluruh produk hukum di Indonesia. Ada 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama, persatuan, yaitu penjabaran sila ketiga Pancasila, yang dimana isinya adalah pokok pikiran pertama menenangkan bahwa
Negara dan masyarakat Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, keadilan sosial. Penjabaran sila kelima Pancasila yang isinya berisi cita-cita negara dalam mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan rakyat pada penjabaran sila keempat Pancasila yang isinya berkaitan dengan dasar politik negara, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Penjabaran sila ke-1 Pancasila yang dimana serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjabaran sila ke-2 Pancasila yang isinya pemerintah dan penyelenggaraan negara lain wajib memiliki budi pekerti kemanusiaan yang luhur, termasuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang tahun 1945 merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pokok pikiran pertama berintikan persatuan. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat. Dan pokok pikiran keempat adalah kedaulatan rakyat. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran tersebut, Undang-Undang 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif.